Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Pekauman, dalam hari ini diwakili Bapak Sekretaris Kelurahan Pekauman, Bapak Dayoso. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, Bapak Misbahusdin MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus DKM Masjid Al-Amin dan segenap panitia peringatan atau halal bihalal DKM Masjid Al-Amin di tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi. Bapak Ibu, adik-adik hadirin pada kegiatan hari ini, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ketetapan iman Islam, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk memenuhi undangan dari kami halal bihalal DKM Masjid Al-Amin beserta atau bersama warga RW 05 Kelurahan Pekauman dan jamaah Masjid Al-Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita nantikan syafaat beliau, semoga kita semuanya menjadi umat beliaunya nanti, amin ya rabbal alamin. Mewakili DKM Masjid Al-Amin, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya
beserta keluarga, beserta anak-anaknya, saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Yang kedua, permohonan maaf apabila persiapan kami kurang maksimal dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan semoga nanti saat pelaporan tidak ada kendala. Perlu kami laporkan secara lisan, kegiatan ini adalah yang pertama dan pertama kali DKM Masjid Al-Amin mengadakan halal bihalal untuk bersama warga RW 05 Kelurahan Pekauman beserta jamaah Masjid Al-Amin. Tidak lepas dari sumbangsih Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsih berupa makanan, minuman, harta benda dan tenaga selama kegiatan kemarin bulan Ramadan di Masjid Al-Amin. Hampir 1 bulan setiap sore ada kegiatan buka puasa dengan makanan dan minuman yang bersumber dari Bapak Ibu jamaah semuanya. Semoga keikhlasan panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang terbaik. Kami hanya bisa mengharapkan dan mendoakan demikian. Kemudian sumbangsi yang kedua adalah infak selama pelaksanaan sholat tarawih. Insya Allah hari ini akan kami gunakan sebagai tali asih untuk adik-adik anak yatim dari sekitar Masjid Al-Amin. Kalau biasanya kami mengantarkan ke rumah melalui Bapak Ibu Ketua RT, tahun ini karena ada kegiatan halal bihalal, maka adik-adik hari ini kami undang ke masjid untuk berbahagia bersama menerima sedikit tali asih dari DKM Masjid Al-Amin yang bersumber dari infak Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk kedepannya akan nanti kami sampaikan beberapa program-program Masjid Al-Amin. Masih banyak program yang tentunya kami juga sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk kelancaran dan kesuksesan program-program nanti akan kita jalankan. Termasuk kegiatan hari ini halal bihalal, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berinfak melalui Masjid Al-Amin. Syukur alhamdulillah kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan memanfaatkan dan mendayagunakan keuangan di Masjid Al-Amin. Jadi insya Allah infak Bapak Ibu yang sudah berjalan ataupun nanti akan berjalan akan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh atau bersama dengan masyarakat. Masjid kami tidak eksekutif, ya, maksudnya tidak eksekutif itu hanya untuk digunakan untuk beribadah. Alhamdulillah di setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga halaman masjid kita digunakan untuk kegiatan posyandu. Jadi masjid kami, masjid kita semuanya tidak eksekutif hanya untuk digunakan untuk ibadah. Kita berusaha memfungsikan teras masjid yang lebar itu untuk digunakan bersama dengan masyarakat. Kami sudah menambah fasilitas berupa meja tenis meja untuk olahraga supaya berimbang kesehatan lahir dan kesehatan batin. Jadi monggo Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya,
kita pergunakan, kita makmurkan, kita ramaikan masjid kita ini tidak terkurung untuk satu golongan ataupun satu jamaah tertentu. Kita terbuka semuanya untuk pemberdayaan dan kebermanfaatan semuanya. Jadi kami berusaha sedikit demi sedikit belajar untuk memperbaiki manajemen masjid supaya ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya kami mewakili pengurus juga tidak menutup diri, barangkali Bapak Ibu akan menyampaikan kritik, saran dan sebagainya. Kami selalu terbuka karena masjid ini adalah bersumber dari panjenengan semua, bukan bersumber dari satu perorangan. Jadi kami wajib merangkul panjenengan untuk hadir datang baik di kegiatan ibadah masjid ataupun kegiatan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan yang luar biasa kepada Yayasan Khairul Hikam selaku tim pembina dari Masjid Al-Amin, kemudian rekan-rekan DKM Masjid Al-Amin yang alhamdulillah semakin tahun semakin solid. Semakin kita memberdayakan adik-adik pemuda, adik-adik remaja untuk ikut serta meramaikan, untuk ikut mendukung kegiatan di Masjid Al-Amin. Harapan kami dengan diadakannya halal bihalal ini, kegiatan Masjid Al-Amin ke depannya lebih baik. Kami mendapat dukungan dari Bapak Ibu jamaah semuanya untuk kebaikan kita semuanya, karena sebagai umat muslim kita punya satu kewajiban untuk ikut bersama memakmurkan tempat ibadah atau rumah Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi, mumpung masih dalam bulan Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa kita, sholat-sholat kita, sholat sunnah kita, infak-infak kita, jariah-jariah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bapak yang saya hormati, pengurus DKM, yang saya hormati para alim, yang saya hormati jamaah Masjid Al-Amin. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan langkah ringan Bapak Ibu semua mendapat nilai ibadah. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil. Bapak Ibu hadirin, saya mewakili Yayasan Khairul Hikam mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Amin yang sudah menghidup-hidupkan Masjid Al-Amin ini dengan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita semua, terutama jamaah Masjid Al-Amin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah
Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya atas nama yayasan dan atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami, dan insya Allah kesalahan dan kekurangan Bapak Ibu juga sudah saya maafkan jauh-jauh hari. Di hari yang fitri ini mudah-mudahan juga kita kembali ke fitri dan bisa menjaga kefitrian kita, kesucian kita dengan tetap istiqomah menjalankan ibadah seperti pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri yang berikutnya. Itu harapan kita semua. Itu harapan kami. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Amin. Yang terus terang saja, saya kadang-kadang malu sendiri Pak Misbah. Saya kebetulan jarang karena tempat tinggalnya agak jauh. Walaupun itu mungkin alasan. Karena alasan yang jauh juga ke sini. Mohon maaf sekali lagi. Itu salah satu keluhan kami. Yayasan Khairul Hikam membidangi beberapa kegiatan sebetulnya, bukan hanya mengatur Masjid Al-Amin, juga kami punya madrasah. Ini sekaligus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kami punya madrasah di sebelah. Meskipun santrinya agak terbatas, barangkali karena beberapa hal. Jadi barangkali Bapak Ibu punya anak atau cucu, monggo bisa didaftarkan di Madrasah Khairul Hikam. Insya Allah kami tidak memberatkan Pak, biaya bisa dikonsultasikan. Itu invest bagi kita semua, modal bagi kita semua Bapak Ibu, anak-anak kita, untuk bekal kita semua. Itu iklan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya keinginan untuk mendaftarkan anak atau cucunya di Madrasah Khairul Hikam. Yang terakhir, barangkali perlu sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap pengurus DKM Masjid Al-Amin terus menghidup-hidupkan masjid ini. Saya tahu persis Pak Misbahuddin sudah berusaha semaksimal mungkin dengan beberapa kegiatan, dengan kegiatan olahraga, dengan kegiatan kajian yang barangkali bisa dikembangkan lebih lanjut. Kekurangan kita adalah pada generasi penerus, sehingga di wilayah kita kadang-kadang anak-anak mudanya yang barangkali perlu dibentuk itu remaja-remaja masjid, Pak. Itu harapan kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas semua sumbangsih masyarakat dan jamaah Masjid Al-Amin atas partisipasinya dalam kegiatan dan menghidupkan masjid ini. Itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin, Bapak Misbahuddin, Magister Studi Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 5 Kelurahan Pekauman, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin semua.
Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan dari DKM Masjid Al-Amin RW 5 Pekauman. Salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini mewakili Bapak Lurah, Bapak Ibu, karena kebetulan pada siang hari ini, pagi hari ini, Bapak Lurah menjalankan tugas ke perjalanan dinas ke Yogyakarta, sehingga beliau tidak bisa hadir. Sebagai insan pribadi maupun perangkat kelurahan, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, serta kami selaku kelurahan beserta perangkat meminta maaf apabila dalam pelayanan selama ini kurang maksimal maupun dalam bertutur kata dalam grup kelurahan ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan. Yang kedua, seperti biasa, kami menghimbau agar Bapak Ibu segera memenuhi kewajiban untuk membayar PBB di tahun 2026. Mumpung kesempatan ini ada diskon Bapak Ibu, diskon 5% untuk pembayaran di bulan Maret sampai dengan Mei. Dan kabar baik dari Bagauda, kemarin Ibu Bapak Kabid ke kelurahan menyampaikan bahwa untuk tahun ini ada reward bagi pembayar PBB yang lunas sebelum jatuh tempo, akan diadakan undian dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor Bapak Ibu. Barangkali rezeki panjenengan bayar cuma 100.000 dapat motor kan suatu anugerah ya Bapak Ibu. Kiranya itu saja penyampaian dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, sehat semua? Sehat jasmani? Sehat rohani? Sehat ekonomi? Kenapa kalau ditanya sehat ekonomi jawabannya tertawa? Kenapa? Iya. Wis enteng. Kita perlu mengubah mindset yang namanya rizki tidak hanya yang ada di dalam dompet Bapak Ibu. Sehat itu rezeki, Islam itu rezeki, iman itu juga adalah rezeki. Dan kata Allah SWT, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita meluangkan waktu untuk menghitung, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, izinkan saya pada hari ini sebelum menyampaikan hikmah pada pertemuan siang hari ini juga ingin menyampaikan iklan. Iklan itu pemberitahuan. Bahasa Indonesianya iklan. Iklannya apa? Mengundang Bapak dan Ibu semua pada kegiatan pengajian di Al-Amin ada 2 kali setiap pekan. Yang pertama pengajian Ba'da Maghrib hari Jumat sampai sholat Isya. Jadi Jumat malam Sabtu. Insya Allah akan dimulai pada tanggal 3 April. Itu kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian setiap Rabu pagi kuliah subuh, dari selesai sholat subuh sampai maksimal pukul 05.45. Harapan kami Bapak dan Ibu bukan yang punya waktu luang, tetapi yang mau meluangkan waktu. Karena kalau waktu luang kayaknya waktu tidak ada yang luang. Habis subuh luang ngeleleng, itu namanya kan memanfaatkan. Maka setidaknya kalau tidak bisa tiap pekan ke sini, ya bisa dipilih apakah Jumatnya ataukah Rabunya. Untuk apa Bapak dan Ibu? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab sholat Jumat, Rasulullah SAW menyampaikan semangat. Kata Rasulullah, ini ngomongnya di abad ke-7 ketika jalannya belum aspal, belum ada kendaraan bermotor. Kata Rasulullah, setiap kaki-kaki yang berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Kalau kita kan kakinya tidak berdebu, tapi setiap langkahnya ke masjid itu akan menjadi sebab terhapuskannya dosa dan ditingkatkan derajatnya. Maka harapannya setelah pertemuan kita di siang hari ini, jamaah Masjid Al-Amin itu semakin bertambah semangatnya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setiap selesai Idul Fitri, kami menyaksikan di Tegal itu banyak acara pertemuan. Dikemas dengan istilah yang di era abad ke-7 tidak ada. Al-halalu bil halal itu di abad ke-7 tidak ada. Bahkan guru kami pernah menyampaikan yang pernah berkeliling di negara-negara Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa, istilah halal bihalal tidak ketemu di sana. Tapi di kita ada. Jadi istilah Arab yang diindonesiakan. Maka kemarin Mas Faiz itu tanya saya, Pak Misbah, halal bihalal artinya apa sih Pak? Al-halalu, halal itu artinya boleh. Lawannya haram, kalau haram tidak boleh. Berarti halal boleh, bil halal dengan boleh. Jadi boleh dengan boleh. Terus pimen Bapak Ibu, silakan pahami masing-masing. Iya. Lah ketika kita berkumpul di sini, apa yang ingin kita capai? Yang pertama tentu perintah Rasulullah.
Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, bukan umur. Kalau umur itu hitungan waktu, kalau usia itu masa menikmati umur yang Allah berikan pada kita. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Rasulullah, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Kalau tidak ada acara begini, mungkin di antara kita tidak bertemu. Kalau tidak datang ke majelis ilmu, tidak datang ke masjid, mungkin teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu, tidak kita jumpai. Maka kami menyaksikan Bapak dan Ibu, banyak teman waktu SMA, teman waktu kuliah, begitu ketemu di masjid saling sapa dan menindaklanjuti pertemanan yang dulu pernah ada. Sehingga kami sering bertanya, kenal Pak? Kenal Pak? Teman waktu SMA, udah berapa lama tidak ketemu? Ya puluhan tahun. Alhamdulillah di masjid ini mereka dipertemukan, silaturahimnya tersambung kembali. Maka supaya silaturahim ini terjaga, ada perkara-perkara yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kiat-kiatnya apa? Ini pernah kami sampaikan di pengajian keluarganya Mas Joni kemarin. Jadi kami ulangi, yang kemarin sudah mendengar, jangan gelendeng pamiswa wis krungu wingi, Pak. Yang kemarin tidak datang di pertemuan keluarga berarti belum dengar. Yang pertama harus dilakukan adalah ta'aruf. Ketika kita mendengar kata ta'aruf, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Perjodohan. Sudah hitbah? Belum Pak, baru ta'aruf. Padahal ta'aruf itu tidak hanya untuk kepentingan perjodohan. Ta'aruf itu merupakan aturan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian asalnya hanya dua. Laki-laki satu, perempuan satu. Siapa laki-lakinya? Nabi Adam alaihissalam. Pernah ada murid kami yang bertanya, Pak Misbah, bapaknya Nabi Adam siapa Pak? Ketika mendapati pertanyaan seperti itu, apa jawaban Bapak Ibu? Maka jawaban saya, meminjam ilmu matematika. Saya bilang, Mas, pernah belajar ilmu bilangan? Pernah. Pernah diajari jenis-jenis bilangan? Pernah. Pernah diajari bilangan asli? Pernah. Bilangan pertama dari bilangan asli berapa? 1. Sebelum angka 1 ada? Tidak ada Pak. Wong 1 itu bilangan pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama. Berarti tidak ada bapak dan ibunya. Ini meminjam ilmunya matematika untuk menjelaskan kepada si murid yang bertanya pada kami. Kemudian dari Nabi Adam ini oleh Allah diciptakan pasangannya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari satu laki-laki oleh Allah diciptakan pasangan. Dari mana Allah menciptakan pasangan Nabi Adam? Dari bagian tubuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip pendapat bahwa yang diambil adalah tulang rusuk sebelah kiri paling atas. Itu Ibu Hawa, bukan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Kalau ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, proses penciptaannya sama dengan kaum pria. Surah At-Tariq. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma ingzafik. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi ibu tidak boleh ngomong pada suami, Mas, aku tercipta dari tulang rusukmu.
Tidak boleh bilang begitu. Yang boleh bilang begitu hanya Ibu Hawa. Jadi yang pernah dinyanyikan oleh Mbak Betaria Sonata itu menggambarkan Ibu Hawa, bukan ibu-ibu yang lain. Tapi kenapa kalau digandeng senangnya sebelah kiri? Ibu-ibu kalau jalan digandeng senangnya sebelah kiri. Sehingga ada istilah dalam masyarakat kami, bala kiwe gandenge ning. Kenapa ning kiwe? Ning tengene nyekeli cangklongan isine belanjaan. Sing kiwe go gandeng bojone, sing tengen go nyangking belanjaan. Ini ta'aruf. Dari dua orang ini, kemudian apa yang Allah sampaikan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka ke atasnya sama Nabi Adam, ke atasnya sama Ibu Hawa, tapi kita semua tidak ada yang sama. Kenapa tidak dibuat sama? Karena Allah menginginkan kita untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau sama, tidak usah saling mengenal. Wong sama. Kenapa harus saling mengenal? Karena ada perbedaan. Maka setelah ta'aruf, langkah kedua apa? Tafahum. Saling memahami. Maka jamaah Masjid Al-Amin, kalau ada 40 orang, kalau ada 60 orang, berarti ada 60 karakter yang harus dipahami. Sehingga perlu diketahui apa yang disukai, apa yang tidak disukai, supaya tidak menyinggung perasaan sesama jamaah. Ini tafahum. Kemudian yang ketiga setelah tafahum, nanti akan meningkat menjadi tarohum, saling menyayangi. Maka setiap mau sholat jamaah, senantiasa kami ingatkan untuk meluruskan dan merafatkan shaf. Supaya apa Bapak? Supaya ketika kedua kakinya nempel dengan orang sebelah kanan dan kirinya, bahunya nempel dengan orang sebelah kanan dan kirinya, bahasa mudanya ada chemistry. Oh, dia saudara saya. Tapi kalau berdirinya renggang, terasa ada jarak. Satu, melaksanakan perintahnya Rasul, sehingga imam mesti menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan. Ini perintahnya Rasulullah. Kalau kalian tidak mau lurus, kalian tidak mau rapat, Allah akan bikin hati kalian berselisih. Maka jangan sampai sholatnya sama menghadap ke arah kiblat, takbirnya sama, Allahu Akbar, yang disembahnya sama Allah, tetapi hatinya bendeng ceweng. Tahu bendeng ceweng? Mada perai mungkur hati. Salaman, tapi hatinya tidak ta'alluq. Karena apa? Karena tidak paham, tidak kenal, akhirnya tidak muncul kasih sayangnya. Kita, orang-orang muslim, kata Syekh Abdul Rahim yang nulis kitab Durusulugho, pada saat menggambarkan mahasiswa di Madinah, dia menyampaikan begini tentang mahasiswa di Madinah. Hum min biladin mukhtalifatun. Mereka datang ke Madinah dari negeri-negeri yang berbeda. Lughatuhum mukhtalifatun. Bahasanya beda. Juluduhum mukhtalifatun. Kulitnya beda. Biladuhum mukhtalifatun. Negerinya berbeda. Walakin, akan tetapi, Rabbuhum wahidun. Tuhan mereka satu. Nabiyuhum wahidun. Nabi yang diikuti satu. Kitabuhum wahidun. Kitab yang dibaca satu. Kiblatuhum wahidun. Kiblat ketika sholat arahnya satu. Apa yang beliau sampaikan? Hum al-muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Mereka semua adalah muslim dan muslim adalah bersaudara. Ini yang Rasulullah sampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh.
Bapak Ibu pernah kejeblok lawang? Belum? Pengen? Enggak. Pernah kesandung? Pernah. Pas kakinya kesandung, mulutnya bilang apa? Innalillahi. Sebelum innalillahi? Aduh. Oh enggak. Berarti lagi ta'aluk. Lagi kuat sinyalnya kepada Allah. Ceprot innalillahi. Kalau sinyalnya lagi lemah, ceprot aduh. Pernah enggak ada orang kesandung terus bilang sama kakinya, puas kon. Terus diomongi, si kilana matanya ora weruh. Kaki ada matanya kan Bapak Ibu? Mata, kaki. Ada juga yang jeblok lawang tiga nyami lawangnya. Padahal lawang karo sikil dijit lawang tekan. Tidak mungkin muridnya kemudian mengatakan puas, punggane sapa, Anda mungkin. Innalillahi. Meripat terlibat keluar air mata, tangannya turun, diangkat, damoni. Kaning damoni, embuh kue Pak Bu. Tanggape geni endagaken sirap damoni kan. Inilah bukti bahwa orang mukmin itu gambarnya seperti satu tubuh. Ketika satu sakit, yang lain ingin merasakan sakit. Dari mana? Dari kenal, paham, saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, maka yang keempat nanti akan bisa dilaksanakan. Apa yang keempat itu? Ta'awun. Saling menolong. Maka yang disampaikan oleh Mas Faisal, Mas Ketua RW yang sekaligus sekretaris DKM, Masjid Al-Amin memang menginginkan bahwa masjid ini benar-benar memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Maka kami membuka lebar-lebar Bapak Ibu untuk datang ke masjid ini, untuk kegiatan ibadah, untuk kegiatan taklim, sampai beberapa pengurus mengusulkan tadi, sudah disampaikan, Pak, kami ingin sehat jasmani dan rohani, terus belikan meja tenis Pak, untuk olahraga, dibelikan. Bolehkah ibu-ibu ikut? Monggo. Yang masih berkemampuan, kalau mau tenis, silakan. Tapi jangan sampai jengkel terus dibalangna tamplekane, orang kena-kena gitu. Dimanfaatkan. Bapak-bapak, silakan. Pesan saya apa? Begitu adzan dikumandangkan, berhenti, wudu, sholat. Jangan sampai pas azan dikumandangkan berhenti malah pada pulang lah keprimen ke. Ya silakan dimanfaatkan. Tapi ketika adzan kita juga ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada iklan yang bagus di masjid yang pernah kami kunjungi. Tulisannya begini. Anda mau datang ke masjid sendiri atau kami antar? Gambarnya orang gotong keranda. Kalau datang sendiri, silakan ke masjid, berdiri di belakang imam. Kalau diantar, boleh di depan imam. Tapi berbaring. Yang lain berdiri, dia berbaring. Jangan sampai kita masuk masjid dalam keadaan diantar dan berbaring. Kita inginnya datang ke masjid, datang sendiri. Nanti ketika kita meninggal, baru kita diantar. Makanya kami pun memfasilitasi warga sekitar Masjid Al-Amin, kalau ada yang berduka, ingin difasilitasi untuk sholat jenazah, kami membuka diri. Keranda ada, tempat memandikan ada, kemudian alat untuk memandikannya ada. Tinggal yang memandikannya ada apa tidak ada. Harusnya ada. Ibu-ibu ada kayaknya timnya. Bapak-bapak insya Allah ada. Tapi kalau keluarga mengendaki kepala B, monggo. Karena sifatnya penawaran. Penawaran. Bapak. Ini sekali lagi agar Masjid Al-Amin memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu warga sekitar RW 05. Ini tahun. Kalau 4 hal ini bisa kita lakukan, maka silaturahim itu akan terjaga. Sehingga ada 4 hal juga yang harus kita hindari.
Empat hal ini akan menyebabkan silaturahim itu putus. Apa saja? Yang pertama, mutungan. Tahu mutungan? Bahasa Indonesianya apa? Mogok, ngambek, ngambek, lengus, putri malu, ora kena kesenggol. Jadilah petarung sejati. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, namanya manusia ada lupanya. Kadang datang ke masjid, dicak salaman, lah pas kita kelewat langsung perasaan. Dilah nyung ora dianggap ora dicak salaman, nyung ora pan maning-maning lah. Kue arane mutungan. Jangan jadi orang yang mutungan. Kalau kita kok kelewatan, kita yang ngejak, Pak. Iya, maaf ya, kelewatan. Kita yang datang. Karena mutungan ini yang membuat silaturahim itu akan putus. Kenapa orang mutung? Karena menganggap harga dirinya terlalu tinggi. Kalau untuk kebaikan, Bapak Ibu, jangan mutungan. Karena apa? Ketika kita mutung, siapa yang senang? As-syaitonu, seton. Pada saat kita mutung, kita tidak datang, silaturahim terputus, setan senang. Karena tujuan dia memang membuat kita putus silaturahim. Maka hindari penyakit mutungan. Yang kedua, yang membuat silaturahim itu putus adalah sifat iri. Iri. Bapak Ibu punya kedua tangan, gitu. Jarinya berapa? 2. Masa tangannya 2, jarinya 2? Ini sama dengan pertanyaan saya pada anak-anak. Ketika menerangkan materi kurban. Anak-anak, kamu pernah lihat kambing? Pernah. Kambing kakinya berapa? 4. Kukunya berapa? 2. Saya jadi mikir, Pak. Kakinya 4 kok kukunya 2? Berarti ada kaki yang tidak ada kukunya gitu. Terus saya tanya, ada nggak yang punya kambing? Ada. Satu kambing kakinya berapa? 4. Satu kaki kukunya berapa? 2. Berarti kambing kukunya berapa? 8, Pak. Oh iya. Kita punya tangan kanan kiri. Tangan kita punya 5 jari. Dan 5-5-nya alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang sama. Bayangkan kalau jempol semua. Ini jempol semua. Atau jentik semua. Ini 5-5-nya berbeda. Kalau ini iri, jempol iri dengan telunjuk, telunjuk iri dengan jari tengah iri dengan jari manis iri dengan jari kelingking, lengkosa bungkus ora bakal rampung. Kalau tidak ngandel, nanti buktikan. Atau nanti langsung praktek. Ini ada makan siang enggak, Mas Faisal? Insya Allah ada. Menunya apa, Bu? Soto. Bukan lengko. Lah sawulan yang orang mangan lengko, Ibu. Puasa. Kalau mau buktikan, nanti pas makan siang, jarinya buka semua, itu soto dimakan. Dia akan selesai. Tapi kalau kompak, semangkok 5 menit selesai. Lengko sebungkus 10 menit selesai. Kompak karena nurut. Maka Allah sengaja buat ini berbeda, tetapi ada kerjasama. Tidak ada yang iri. Dan ketika diacungkan, efeknya beda-beda. Ketika jempol diacungkan, orang bahagia. Bagus. Ketika telunjuk diacungkan, ngongkon. Ketika jari mas diacungkan, minta cincin. Ketika ini diacungkan, ngecak gelut. Kecil, nang tangkit kayak kan gitu. Tapi ketika diacungkan semua, berarti panlunga. Dadah kan itu kan? Atau diminta sumbangan langka duitnya. Labas mas orang nih kan gitu.
Ini kita belajar dari jari-jari kita yang berbeda tetapi tidak pernah iri. Ketika rasa iri itu ada, maka silaturahim akan putus. Bapak Ibu yang punya putra putri lebih dari satu, anak-anak pasti punya rasa iri. Kenapa? Itu fitrah, bakat bawaan. Sebab ke atas kita jalurnya sampai kepada Qabil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Iri. Iri apa? Korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Bapak Ibu, selesai pulang pengajian pada siang hari ini, jangan memelihara sifat iri. Kalau iri meningkat, maka menjadi dengki. Dengki menjadi faktor ketiga, silaturahim itu akan putus. Apa cirinya dengki itu? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kata Allah, ing tusibkum hasanatung tasuhum wa ing tusibkum sayi'atu yafrahu biha. Kalau ada orang bahagia, dia sengsara. Kalau ada orang sengsara, dia bahagia. Ada kabar nih, tetangga beli mobil baru, ambekannya sesak. Tetangga nambah istri baru, serangan jantung. Karena apa? Ada rasa dengki. Maka silaturahim itu kita jaga dengan menghilangkan rasa dengki. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus punya prinsip sandal jepit bisa tertukar, rezeki tidak pernah tertukar. Iya, yang sering ketukar di alam itu sandal jepit, Pak Bu. Ya kadang-kadang pulang tergesa-gesa, bawanya biru, balik ke abang. Atau kadang-kadang bawanya biru, balik ke abang karo biru, ketukar. Kadang-kadang malah KWKB digawa balik, tangannya ditinggal. Ini kan ketukar. Tapi rezeki tidak pernah tertukar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah yang berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah punya pikiran, kue dong rezekine nyong bisa ning mana? Kayak wong antri arisan ora oli-oli. Makanya kalau arisan pengen gampang, kumpul bagi bareng. Jadi tiap pertemuan oli terus, oli maning duitnya dewek balik-balik kena kan itu. Jangan selalu berpikir kayak dong sing oli nyung bisa nengkahe kan gitu. Ini dengki. Sudah berapa tadi? 2 atau 3? Mutungan, iri, dengki. Yang keempat, yang menyebabkan putus silaturahim adalah sombong. Apa sombong, Bapak Ibu? Masyarakat kita sering salah memahami. Ketemu tetangga, ketemu saudara, motornya baru, pas papasan tidak ngelakson, tomongi sombong. Sombong ya, barang motornya anyar orang lakson. Belum tentu sombong. Boleh jadi ngoleh klakson orang ketemu-ketemu. Karena motornya ganti, posisi klaksonnya beda. Jangan itu sombong. Pas naik mobil tidak ngelakson, belum tentu sombong. Ngoleh klakson orang ketemu-ketemu maning karena pindah. Ning setang orang yang sebelah kiwe. Ke dipencet-pencet setang kiwe orang mau nih. Bukan itu sombong itu. Sahabat bilang, ya Rasul, si fulan bajunya bagus. Si fulan traumanya bagus, bukan itu. Bapak Ibu tahu tidak sombong itu? Kata Rasulullah, al-kibriya'u batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu cirinya 2 kata Rasulullah. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu. Contoh kebenaran itu Al-Quran.
Ada seorang teman itu bilang sama saya begini, Pak Miswa, nyenengan aja ngandani nyong baik Pak, nyong bosen ngandani sampean. Maksudnya pime, wong tak urip ngo dewek-dewek, angger ningkanane apik, engko ningkanane apik. Terus takone, ningkanane ngendi? Ya mbu jare ustad-ustad ngo ningkanane ana. Terus maksudnya apik apa sampean? Ini teman bilang begitu, Pak. Sing penting tau wong urip dadi wong jujur. Berarti apik. Ora mabok, ora judi, ora nyolong, ora madon, ora dagang narkoba. Terus tak takone, salat sih, ora salat. Lah kowe pelanggaran. Pelanggarannya ora salat. Bisane pelanggaran. Allah menciptakan kita, Allah menempatkan kita di bumi, Allah yang berikan nikmat kepada kita 24 jam, Allah punya aturan. Aturan Allah ada dua, ada perintah dan ada larangan. Yang nyenengan kerjakan baru satu, meninggalkan larangan. Tapi nyenengan belum mengerjakan perintah, itu pelanggaran. Terus ngomongnya apa Bapak Ibu? Lah sing penting ta anak-anak nyong kodong nyong mati, sergap nungakna dan nyong selamat. Ayo tapi lagi Mas, kue sampean kayak wong pan mangkat piknik, orang ngesak duit, orang gawa lontong, orang gawa ndok asin. Bisane lontong karo ndok asin, lah nyong berbes Ibu. Piknik paling gampang sangune lontong karo ndok asin, ora bakal tumplek. Terus nyenengan ngomong nyong ora sangu apa-apa, kancane nyong sangu, engko pan njaluk, kue arane ngandel nasi blorok. Iya kan begitu. Ngandel nasi blorok. Bagaimana kalau bloroknya tidak ngendok? Begitu piknik, temennya makan lontong sama dogasin, dia lihat. Temennya bilang pengen, iya. Enak temen orang gawa, apa orang lara hati. Teman-temannya turun pada belanja, orang sanggup duit mau apa? Maka kata Pak Kiai Haji Zaidun MZ itu, orang yang meninggal tidak membawa amal itu seperti orang pergi tanpa bekal, nekat. Padahal sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab. Maka saya titip pesan pada Bapak Ibu, sungkane kayak ngapa, sibuk kayak ngapa, tolong jangan tinggalkan sholat. Bapak Ibu yang ada di RW 5 ke Al-Amin jaraknya berapa ratus kilometer? Kan ini gemuyu. Ada yang 10 kilometer? Tidak ada ya, dekat semua. Berarti kalau umono adzan dengar apa tidak? Dengar. Apa kata Rasulullah? Setiap orang yang mendengar azan akan Allah mintai kesaksian. Maka utamanya bapak-bapak, yuk ramekan jamaah di Masjid Al-Amin. Begitu azan segera ke sini, atau sebelum azan dikumandangkan segera datang ke sini. Karena apa? Ini kebenaran. Kalau kita menolak berarti sombong. Kalau sombong berarti silaturahim kita dengan manusia masih baik, tapi jalinan kita dengan Allah terputus. Allah memberikan ancaman di Ali Imran 112 bahwa Allah akan timpakan kehinaan dan kesengsaraan kecuali orang yang punya hubungan silaturahim dengan Allah dan dengan manusia. Kita dengan manusia bisa baik, yuk kita dengan Allah harus lebih baik. Saya sering mendengar ungkapan begini Bapak Ibu. Ada orang mau bepergian tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena ada undangan walimah dari tetangga. Saya pernah tanyai, kenapa nyenengan orang sudah melu kegiatan? Aku anak walimah Bang Misbah. Sing hajatan siapa saudara? Bukan. Terus tetangga depan. Ijino, aku ora penak Pak. Si kenapa ora penak? Tanggane nyong apik nemen. Kowe nganggone mat arit li sukun, apik nemen tawa nemen. Si bisane apik nemen, ngalunga-lunga nahi oleh-oleh.
Tak takoni lungane satahun ping pira? Ping telu. Ping telu apik nemen. Tak takoni Gusti Allah karo jenengan apik nemen apa ora? Meneng bae. Dini ambekan satahun ping pira? Ora setahun, tiap detik kita bernapas. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita bisa menunggu 15 menit, setengah jam untuk naik kereta, kita bisa nunggu 1-2 jam untuk naik pesawat, kenapa tidak bisa menunggu untuk sholat jamaah? Kenapa kita tidak takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang takut ketinggalan kereta, tapi kenapa banyak orang yang tidak takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi, sesibuk apapun, sesungkan apapun, jangan tinggalkan sholat. Dan saya pernah sampaikan di pengajian malam Sabtu dan Rabu pagi, jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ketika menjelang sholat. Nanti keron. Misalnya nih, nanti pada pulang, bapak-bapak karena besok yang masih dinas mau pada berangkat, mau asar potong rambut. Asalnya jam 3 lebih sedikit. Jam 3 potong rambut. Begitu baru dipotong sebelah adzan. Jadi tukang cukure, Pak nyong tak jamah ya Pak. Nyong brimen ki ya, nang besok paro mangkane. Apa melakukan orang medeng-medeng apa sairing Bapak Ibu. Jangan kerjakan pekerjaan yang membuat kita keron. Nanti habis asar atau ba'da duhur sekalian. Ibu-ibu nih sudah mau asar, ndak usah ndadak goreng tempe. Ndak usah ndadak ngasih piring. Karena apa? Nanti pasti keron. Kita semua punya jam, ada dinding, ada jam tangan, ada di HP. Kita kelola waktu. Supaya apa? Hubungan kita dengan Allah tetap terjaga. Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah telah ciptakan bangsa jin dan ada di antara bangsa jin itu yang diberi nama iblis. Iblis itu bangsa jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Apa dosanya iblis kepada Allah? Hanya satu. Bapak Ibu pernah dengar tidak? Ada iblis yang korupsi. Iblis korupsi pernah dengar tidak? Tidak ada kan? Tidak ada. Ada iblis terlibat judi online, ada tidak? Tidak ada. Ada iblis ngemplang pajak, ada tidak? Tidak ada. Dosanya cuma satu. Apa dosanya? Sombong. Sombong. Baca di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan ayat 17. Allah mengajukan pertanyaan kepada iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika aku suruh? Apa jawaban iblis kepada Allah? Ana khairu minhu, aku lebih hebat daripada dia. Sombongnya metu. Apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasyagirin. Keluar kamu dari dalam surga, tidak pantas orang sombong tinggal di dalamnya. Kemudian ketika diusir, iblis mengajukan dua permintaan kepada Allah. Yang pertama minta apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Maka iblis sampai sekarang belum meninggal dunia. Padahal mereka berkembang biak. Berarti kan orang kira-kira jumlahnya Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang dia minta? Qala la tahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Izinkan aku mengakses satu bagian dari tubuh manusia. Iblis diizinkan oleh Allah bisa mengakses diri kita melalui pikiran, melalui hati. Maka bahasa dalam Al-Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisa dirasakan. Begitu dahsyatnya dia memperdayai kita. Dia mending ngaji awan-awan pada melek. Angger dihutbahi, Pak.
khutbah Jumat tak delengi kowe sing melek kena detung. Kenapa? Iblisnya sibuk. Tapi coba dijak nonton bal-balan. Sikile melu nendang-nendang meja, nendang apa. Saking gregete ora gul-gul. Ngobrol, lek-lekan nunggu ditaruh berjam-jam kuat. Tapi ketika di khutbah Jumat, tidak banyak yang kuat. Karena apa? Memang iblis itu, kata iblis kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Atas sebab engkau menganggap aku sesat, aku akan duduk-duduk di atas jalanmu yang lurus. Sehingga Bapak Ibu ketika mau melakukan kebaikan, iblis sibuk. Termasuk kalau mau bangun pagi. Diganggu apa tidak? Sudah bangun, dibisiki apa tidak? Nembe jam telu. Subuh si suwe, waktunya panjang. Ketika mau infak dibisiki apa tidak? Aja sing abang lah, abu-abu baik. Abang pira Bapak Ibu? Apal kabeh yang urusan duit ya, anak kasih ora apal. Jadi meskipun kacamatanya kandel-kandel anggar abang 100. Iya bener, makanya ada ungkapan angger ndeleng duit matanya ijo, kan ini orang abang matanya ijo jare Pak. Ini kesombongan. Maka hilangkan kesombongan agar silaturahim ini bisa terjaga. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita semua pengen punya kedekatan dengan Allah, pengen punya kedekatan dengan keluarga, pengen punya kedekatan dengan tetangga sekitar kita. Maka 4 langkah tadi laksanakan, kemudian 4 hal tadi kita tinggalkan, akan muncullah rasa syukur di dalam hati kita. Tetapi untuk menjadikan hati kita bersyukur kepada Allah pun ada ujiannya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17, Allah menyampaikan, summa la'adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan kepada Allah bahwa dia akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan jumpai banyak orang yang bersyukur. Jadi iblis itu menggoda kita lewat 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Alhamdulillah dari atas tidak. Dari bawah juga tidak. Bagaimana dari depan itu? Kata Abdullah bin Abbas, manusia dilupakan tentang akhirat. Tadi ada kabar gembira dari Pak Sekretaris Kelurahan, PBB diskon ya Pak? 5%. Itu kabar gembira. Bapak Ibu mau kabar gembira yang lebih gembira? Di Al-Quran ada ayat, innal muttaqina fi jannati wa uyunin. Sesungguhnya orang-orang muttaqin Allah gembirakan dengan jannah wa uyunin, yang di dalamnya ada mata air. Yang di dalamnya ada fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan yang tinggi. Wa aqwabum maudu'ah, gelas-gelas yang didatangkan. Ini kabar gembira dari Allah. Tetapi oleh Allah SWT dibuat gaib, tidak dapat diindra. Sehingga sebegitu dahsyatnya janji Allah tentang jannah, tidak semua orang tertarik. Buktinya apa? Sepanjang saya ikut jamaah di Alamin, belum pernah lihat sebelum adzan subuh orang baris di depan masjid ini. Belum pernah lihat Bapak Ibu. Sampai tadi pagi belum pernah lihat orang baris. Ganing baris panjamah belum pernah lihat. Tapi saya sering lihat orang antri untuk mengambil bantuan. Apa tidak boleh? Boleh. Itu hak. Silakan. Tapi kalau dunianya kita kejar, akhiratnya jangan dilupakan. Inilah yang iblis lakukan sehingga banyak di antara kita lupa dengan akhirat.
Kapan ingat akhiratnya? Ketika utusannya Allah datang. Ngomongnya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku barang beberapa saat. Begitu mau dicabut baru minta jadi orang baik. Kemarin kemana saja? Maka yang kita bicarakan tadi mengantarkan kepada rasa syukur. Rasa syukur diawali dengan ingat akhirat, Bapak Ibu. Yang masih muda saya pesan, jangan meremehkan usia. Jangan punya pikiran, aku esin nom, matine si suwe. Wong bapaknya nyong besi urip gak nyong orang mungkin di situ jare siapa, Bapak Ibu. Mati itu tidak melihat berapa usianya. Kontraknya habis, diambil. Maka kalau kita ingat akhirat, itu akan menjaga kita senantiasa jadi orang baik. Yang kedua, hambatan rasa syukur, kata Allah Subhanahu wa taala, iblis mendatangi kita dari arah belakang. Apa dari arah belakang itu? Ditanamkan kecintaan kepada dunia. Kata Mas Fahmi itu hubbud dunia. Maka Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan kita dengan keadaan ekonomi seperti keadaan kita sekarang ini, sesuai dengan Bapak Ibu semua rizkinya, kita bersyukur. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang kaya raya, pabriknya ratusan, mungkin orang milik pengajian. Iya. Karena orang semakin cinta dunia, kegiatannya semakin banyak, zikirnya tidak subhanallah, tidak alhamdulillah, tidak Allahu Akbar. Apa zikirnya? Sibuk. Itu zikirnya kayak apa? Kadang orang ngaji sibuk, orang jamaah sibuk, kayak korun. Maka bersyukur. Apa yang menyebabkan orang cinta kepada dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Uang bener Pak, Bu. Duit semakin dihitung semakin kurang, orang semakin nambah. Bisa nih, so get hitung. Kengko balik celengane ditiliki. Dihitung ana 900.000 kurangnya pira? Kurangnya 100, endah apa? Gajek 1 juta. Jadi pas ada orang minta bantuan, Pak silih yo Pak, kudu beras pira? 100, nyong be kurang 100 sampean panjeli 100. Semakin dihitung, semakin muncul bakhilnya. Maka kenapa ulama-ulama mengajarkan sedekah subuh? Supaya apa? Bakhilnya belum muncul. Sebab apa? Ketika masih pagi belum kalingan beli apa-apa. Kalau sudah siang, mulai daftar belanjaan penuh. Sehingga jadi tidak mau berderma. Ini cara iblis menggelincirkan kita, sehingga rasa syukur tidak muncul dari arah belakang, dengan ditanamkan kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Saking cintanya kepada dunia, medite muncul. Biasanya orang kalau medit pasti rakus. Orang kalau medit pasti kembang kunci. Ngerti kembang kunci? Nekene dewek go pengaji, nekene kancane go pranti. Cirine apa? Kondangan gawa kresek. Tuan rumah mlebu jajane digawani kagian. Kowe wong medit pasti rakus. Ayo siapa? Jangan lakukan itu. Sekarang zamannya CCTV tanpa kabel. Di video dikirim ning grup apa orang isin-isinakan kan gitu. Coba. Oh usah lamun tawani pimen Pak. Ya tawani ya gelem. Tapi aja ngarep-ngarep. Aja wis salaman ora balik-balik. Ora tawani-tawani ya nyumpan gawat ya. Jangan. Bapak Ibu mampu beli sendiri, beli sendiri. Jangan selalu berharap diberi oleh orang lain. Karena ini bagian dari tipu daya iblis. Membuat harga diri Bapak Ibu
jadi terhina. Nanti dititipin ini. Nanti ada orang niteni, awas rombongan kaya hati-hati agar kondangan. Yang ketiga, iblis akan menggelincirkan kita dari mana Bapak Ibu? Dari sebelah kanan. Apa dari kanan itu? Digoda untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa kecil. Saya mengutip kembali pernyataannya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Hakikatnya tidak ada dosa kecil ketika dikerjakan terus-menerus. Ketika kecil dikerjakan, kecil dikerjakan, lama-lama menjadi besar. Maka hati-hati. Pertanyaannya, apa sih dosa itu? Kata Rasulullah, dosa itu maha kafi sodrika wa karita ayu aliman nasa. Sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang dan membuat kamu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Orang yang panen buah di pekarangan sendiri tenang. Tapi yang panen buah di pekarangan orang lain alias orang maling, nyolong, pasti lingak-linguk Bapak Ibu. Tapi ketika panen buah di pekarangan sendiri, tenang. Ada orang lewat malah tawari, pengen Pak? Oh iya. Tapi ketika di tempat orang lain, ada orang lewat, melayu. Jangankan manusia Bapak Ibu, kucing saja begitu. Kasih bandeng sama majikannya, duduk, tumak ninah, makan, nikmat banget kelihatannya. Tapi kalau nyolong, majikannya keluar, melayu kucingnya. Kucing ngerti. Makanya ada istilah malu-malu kucing. Berarti kucing sing suka nyolong bandeng, sing malu-malu kucing. Tengok. Ya kayak laki-laki. Boncengan istrinya tumak nina. Cekelan kenceng. Tapi kalau diboncengkan Will, wanita idaman lain, ya runtak. Pas kayak kuning perapatan, abang mandek. Diklakson kancane, aduh konangan kita lahan. Itulah dosa. Bubar. Karena apa? Manusia itu aslinya baik, manusia itu artinya jujur. Ketika melakukan pelanggaran, pasti dia keliru. Coba tanya putra-putri, anak-anak, bapak ibu yang masih sekolah. Tanya, pernah nyontek apa enggak? Pas nyontek runtak apa enggak? Pasti runtak. Karena tahu itu pelanggaran, bapak. Ini tipu daya iblis yang ketiga adalah menggoda kita menganggap dosa-dosa kecil dan mudah bertobat. Tenang, Allah Maha Pengampun. Tenang, Allah Maha Pengampun. Padahal belum sempat bertobat, yang datang adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Bagaimana kemudian minta ampunan kepada Allah? Makanya kita diingatkan, ajilu bisolati qoblal faut, wa ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegera sholat sebelum waktunya habis, bersegera taubat sebelum umurnya habis. Yang terakhir, yang keempat, Allah SWT menyampaikan iblis akan datang dari arah sebelah kiri. Digoda dengan apa? Digoda dengan lawan jenis. Maka Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 65, bersyukur kepada Allah, insya Allah tidak ada yang goda panjenengan. Sing man goda siapa? Tapi anak sing protes, anak apa mispa? Angger sugi mesti anak sing goda apa? Pandak kali warisannya katanya. Tapi yang masih muda belum selamat. Maka tutup pintu yang mengarah kepada perbuatan yang Allah haramkan. Apa? Berkholwat. Apa? Berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan termasuk mahram. Tidak usah perhatian pada istri orang lain. Istrinya sendiri yang diperhatikan. Karena apa? Apalagi orangnya lagi bermasalah. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang membuat kami kaget itu. Di tempat lain kami ditanya, Pak Misah, apa hukumnya Ustadz berselingkuh dengan jamaahnya? Saya tanya, ini andai kata apa real? Real. Ya sudah, tidak usah disebutkan namanya. Ya sama saja berdosa. Kemudian dia tanya, kira-kira penyebabnya apa Pak Misbah?
Penyebabnya karena ada tindak lanjut TL. Kemungkinan jamaah perempuannya WA ustadznya. Ustadz, aku lagi ada masalah A, B, C, D, mohon solusi. Kasihlah pencerahan. Harusnya tutup, selesai. Jangan ditindaklanjuti. Jangan kemudian tanya, ibu bagaimana permasalahannya? Nah, ini wanita lagi meyek-meyek ini. Lagi ada masalah dengan suami, ustadznya datang menyerahkan pundaknya untuk bersandar, yang ngalih akhirnya kan. Inilah awalnya. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Setan ketika menggelincirkan kita manusia tidak langsung, tapi khutuwat, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Akhirnya kita lalai, kemudian kita tersebut. Pernah dengar kisah ulama Bani Israel yang ahli ibadah tergelincir? Siapa namanya? Bal'am, ahli ibadah tapi tergelincir. Apalagi kita Bapak Ibu yang ibadah kayak kadang-kadang kayak layangan. Ngerti kayak layangan? Apa? Kadang dhuwur, kadang endep. Kita ibadahnya kadang-kadang kayak balon Bapak Ibu. Kadang melembungi gede, kadang cilik kan, angin-anginan. Iya, yang ahli ibadah maksimal aja sampai tergelincir, apalagi kita. Tidak ada jaminan. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita oleh Allah senantiasa dibimbing. Agar kita oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah. Maka kata Rasulullah, amal tidaklah dinilai karena banyaknya, tapi karena kesinambungannya. Maka sebagai pesan terakhir saya di kegiatan pengajian siang hari ini, kebiasaan yang Bapak Ibu kerjakan selama Ramadan sebagai bentuk istiqomah kita pertahankan. Satu, puasanya dipertahankan. Yang belum sawalan masih ada waktu. Ini baru tanggal pira. Tergantung badannya Jumat apa Sabtu. Ya sama-sama sah. Ditanya, Pak, nyeningan badannya kapan? Tanggal 1. Ya banyak gitu Pak. Bu, Jumat ya tanggal 1, versi kalender global tunggal, Sabtu ya tanggal 1, versi ru'yah. Jadi sama-sama sah. Nggak usah tukaran. Sing ora sholat id, ora tukaran, sing sholat id tukaran kan yang ngisi-ngisi. Ya, ini masih panjang sawahnya, silakan 6 hari dikerjakan. Kalau sudah, besok Senin silakan pada saum. Kalau sudah 13, 14, 15 silakan kerjakan. Dalam rangka apa? Jagani keistiqomahan. Yang kedua, tadarusnya dijaga. Kalau kemarin 1 bulan bisa selesai 30 juz, kalau sekarang mau dikurangi ya boleh. Ora ketangnya apa bahasa Indonesia Pak? Minimal ya, minimal sehari 1 kaca lah. 1 kaca Bapak Ibu sehari. Dijaga tadarusnya. Yang ketiga, dijaga sholat jamaah. Kemarin selama Ramadan, alhamdulillah banyak masjid yang ramai jamaahnya. Maka setelah selesai Ramadan dijaga istiqomah. Yang keempat, dijaga infaknya. Kemarin Ramadan rupanya pada mampir nih kotak terus. Selesai Ramadan kotaknya aja dikacangin terus ya. Mung dilirik dok, Ramadan ngomani tidak, tapi dijaga nih. Kotak Masjid Al-Amin, desa ini abang gelem, biru ya gelem, aja abu-abu baik Bapak Ibu. Karena apa? Prinsipnya infak itu besar ikhlas lebih baik daripada kecil tapi tidak ikhlas. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Besar ikhlas lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Kemudian yang terakhir, tarawihnya kita jaga. Ramadan kita tarawih, di luar Ramadan kita tahajud. Kembali ke setelan awal. Insya Allah, kalau ini kita jaga, kita akan dibimbing oleh Allah sebagai orang yang innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi sholat zuhur, nanti setelah acara ditutup, harapannya yang tidak halangan ikut jamaah, yang halangan ya jangan pulang karena sudah disiapkan oleh panitia nanti makan, bukan makan bersama. Kalau makan bersama pakai tampah bareng-bareng,
Ini kayaknya makannya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Iya, kalau makan bersama pakai tampah kayak zaman di pesantren gitu ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pedoman kita untuk 11 bulan yang akan datang, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada informasi dari DKM Masjid Al-Amin yang akan disampaikan oleh Mas Reklam untuk dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kalinya menginformasikan kegiatan di DKM Masjid Al-Amin sembari menunggu adzan duhur. Yang pertama, dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kami Masjid Al-Amin membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang berkesempatan ada rezeki untuk barangkali bergabung dengan kami untuk korban dalam bentuk hewan sapi. Insya Allah akan dilaksanakan bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Kemudian yang kedua, kita akan merencanakan program sunat massal untuk anak-anak di sekitar RW 05 atau di Masjid Al-Amin. Gitu. Dan pengajian rutin Jumat malam, Sabtu dan Rabu pagi seperti biasa. Insya Allah Rabu pagi akan dimulai tanggal 8 April 2026 pada subuh. Monggo Bapak Ibu saged hadir, insya Allah dapat ilmu, dapat ponggol juga, insya Allah. Okay. Terima kasih informasi sambil nanti menunggu waktu keadaan. Mohon tidak pulang terlebih dahulu karena kami sudah menyiapkan sedikit untuk makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Selanjutnya adalah salam tubuh dan salam utama dan sekalian kesian di malam yang dahulu. Menutup pertemuan pada hari ini dengan satu yang kedua. Bagi masjid yang sholat dari depan.